Welcome back everybody. Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Harga minyak sudah tidak bisa ditanggulangi. Harga minyak sudah tidak bisa dibendung kenaikan lagi. Selalu langkah yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika, apapun segala daya upaya untuk dari Uni Eropa untuk bagaimana membendung harga minyak ini. Satu-satunya adalah harga minyak Rusia harus ditekan. Penjualan minyak Rusia itu supaya uh, perang itu bisa segera berakhir. Rusia semakin terpuruk ekonominya, maka dia akan menyerah dan menyelesaikan perang itu, dan ekonomi itu kembali lagi normal, ya. Rantai pasok itu sudah kembali normal, ekonomi dunia kembali membaik, dan harga minyak itu bisa tertekan turun, dan inflasi bisa dikendalikan, dan pulihlah kembali gairah ekonomi dengan harga minyak yang lebih rendah, inflasi yang sudah menurun. Nah, satu-satu jalan adalah bagaimana harus menghancurkan ekonomi Rusia supaya Rusia menyetop itu perang invasi dia terhadap Ukraina. Tetapi langkah yang dilakukan oleh Uni Eropa dan kawan-kawan, ya, itu selalu berujung gagal. Selalu sanksi-sanksi yang sudah dilakukan begitu gencarnya, begitu bertubi-tubi. Mulai dari sanksi keuangan, sanksi perjalanan, sanksi bekukan itu aset-aset para oligarki yang dekat dengan Presiden Rusia, maupun cadangan devisa Presiden Rusia yang separuhnya yang ada di bank-bank di Eropa dibekukan, sehingga kemarin ada kasus default sampai hari Minggu tidak bisa membayar 100 juta US dollars hutang obligasi kepada Taiwan dan negara-negara lain. Bukan Rusia tidak punya uang, tetapi Rusia kesulitan dalam membayar karena di sanksi-sanksi yang diberikan terhadap sistem keuangan itu, SWIFT. Nah, kemarin ada pertemuan G7 di Jerman, juga mereka sepakat untuk menyuruhkan kepada lembaga-lembaga keuangan, institusi keuangan, supaya membatasi, ya, harga pembelian minyak Rusia, ya, menjual minyak Rusia itu dengan harga batas atas. Jadi harga itu tidak bisa lebih tinggi lagi. Jadi sudah ditentukan batas atas untuk menjual minyak Rusia. Tetapi dengan cara itu, maka semakin membuat Presiden Putin semakin panas, ya, dan membalasnya, dan Presiden Putin memberi ancaman tidak akan memberikan minyak lagi kepada negara-negara Uni Eropa, yang mengurangi minyak terhadap negara-negara Uni Eropa. Maka itu juga akan membuat harga minyak akan semakin melambung, karena Rusia sekarang, pemerintah Rusia Vladimir Putin tidak peduli, karena yang membeli minyak dalam jumlah banyak pertama di dunia minyak Rusia adalah China, yang selalu memberi minyak Rusia. Jadi Rusia mendapat keuntungan yang besar, sekitar 20 miliar per tahun dari penjualan minyak dia. Yang membeli adalah dari China, yang kedua adalah India dan Jerman. Jadi walaupun negara Uni Eropa berlakukan untuk menekan harga batas atas minyak Rusia, tetapi ancaman balik yang dilakukan oleh Rusia, maka ini membuat harga minyak kembali semakin tinggi. Jadi segala daya upaya mereka lakukan itu tidak akan berhasil. Harga minyak tetap tinggi dan inflasi tetap tinggi di dunia, yang membuat dunia semakin susah, terpuruk, ya. Beberapa hari yang lalu juga negara yang dulunya adalah federasi dari Uni Soviet, yang sudah menjadi negara NATO, ya, yang sudah sekarang membandel, ya, Lithuania, yang dia juga menerapkan sanksi dari Uni Eropa, ya, untuk dia membatasi, ya, karena untuk segala komoditi Rusia, ya, seperti batu bara, minyak,
gas alam, ya, baja Rusia yang menuju wilayah-wilayah Eropa itu selalu melewati Kaliningrad, yaitu di daerah sekitar Lithuania, wilayah Lithuania dibatasi. Maka dia menaruhkan sanksi itu, membatasi itu transit-transit dari komoditi Rusia untuk melewati Eropa. Maka Presiden Putin marah besar dan Presiden Putin menugaskan, ya, menugaskan artinya punya rudal yang cukup canggih, ya, rudal yang apa, berhulu ledak nuklir, ya, namanya rudal Iskandar. Rudal Iskandar ini ditugasi jadi ditugasi di wilayah Kaliningrad. Itu adalah wilayah di bibir pantai Laut Baltik, ya. Jadi itu Kaliningrad itu wilayah yang dikelilingi oleh negara-negara NATO, ya, terutama itu Polandia dan Lithuania yang sangat dekat. Nah, jadi itu sudah ancamannya, beberapa rudal Iskandar itu ditugaskan, kamu jaga, kamu berdiri di bibir Laut Baltik, siap-siap, ya, tinggal komando aja, hajar itu Lithuania dan Polandia, ya, keliling negara-negara NATO itu, tinggal komando saja. Maka itu akan terjadi perang dunia ketiga. Maka harga minyak yang pernah sempat tertinggi pada Februari 2008 itu di level 149 poin sekian, dekati 150, itu bakal tembus jadi 150 US dollar per barel. Itu Oktober 2022 ini pasti tembus. Jika sudah tembus, maka kemungkinan bisa menuju ke level 180, kuatnya di situ. Jika tembus lagi, ya level 200. Tetapi pada saat menembus level 150 US dollar per barel, maka ekonomi dunia itu pasti sudah hancur-hancuran. Ekonomi Eropa pasti yang dulunya kena imbas, ya, yang pertama kali kena imbas, hancur luar biasa. Karena keras-kerasnya mereka Eropa, maka tugas rudal Iskandar, ya, rudal yang punya jangkauan, ya, bisa 300 mil sampai 500 mil, ya, yang punya merupakan rudal balistik, ya, yang punya hulu ledak nuklir ini akan mencapai negara-negara NATO. Maka disitulah kehancuran Eropa. Eropa akan hancur, ya, hancur berantakan, ya. Sekarang aja mereka sudah krisis minyak, sudah luar biasa. Maka kalau mereka harga energi yang cukup tinggi, ya, bahan bakar, gas alam, minyak dan lain-lain, maka itu otomatis membuat inflasi di negara mereka. Inflasi tinggi, akhirnya menurunkan daya beli, ya, pertumbuhan ekonomi juga akan menurun, ya. Mereka lebih berhemat, ya. Mereka semuanya biaya produksi naik, maka ekonomi mereka akan semakin terpuruk. Indeks harga saham di bursa-bursa Eropa akan turun semuanya. Nah, kalau bursa Eropa itu mengalami hal negatif, ya, karena dampak dari kenaikan harga minyak, ya, inflasi yang tinggi, maka itu berpengaruh dengan Amerika otomatis. Amerika juga pasti, walaupun mereka adalah negara produsen minyak juga, bukan seperti Eropa, tetapi mereka juga sangat berdampak. Ekonominya akan berdampak karena turunnya permintaan dari negara-negara Eropa, dan juga permintaan yang berkurang di dalam negara mereka sendiri, ya, karena inflasi yang cukup tinggi tidak bisa ditekan, maka ekonomi Amerika juga mengalami ambruk. Bursa saham Dow Jones akan jatuh dalam, Nasdaq akan jatuh dalam, karena pasti inflasi tinggi itu bank sentral The Fed akan menaikkan suku bunga. Jadi ini adalah kait-mengkait. Kita tidak bisa menghindar dari situ. Dunia ini kait-mengkait, itu semuanya dari from Russia with oil. Check the world economy. Jadi bukan from Russia with love seperti judul film James Bond yang diperankan oleh Sean Connery pada sekitar tahun 70-an, 60-an. Ini from Russia with oil. Dari minyak Rusia lah maka kehancuran dunia itu terjadi.
Kehancuran dunia terjadi itu dari minyak Rusia. Penyebab adalah minyak Rusia, dari Rusia. Karena Rusia lah penyebabnya. Rantai pasok itu terganggu ya karena perang. Akhirnya harga-harga pangan naik. Yang membuat harga pangan naik bisa disebabkan karena kelangkaan, karena minyak juga. Harga minyak yang cukup tinggi mendorong semua sektor, semua barang-barang produksi jadi naik. Dan itu jika ekonomi dunia mengalami hal yang seperti itu, kehancuran, maka itu tidak lepas dengan kita Indonesia. Bursa saham Indonesia itu pasti anjlok. Makanya sudah sering saya utarakan bahwa di Oktober 2022 ini pasti Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan itu akan jatuh dalam menuju level 3.588, di level itu pasti akan menyentuh, bahkan bisa tembus. Tetapi level itu pasti ditembus. Ya. Nasdaq itu pasti ke 5.000. Nah, kenapa itu bisa terjadi dengan Indonesia, padahal Anda sering melihat berita-berita ya, pemerintah sering mengatakan bahwa dengan adanya kenaikan harga minyak ya kita mendapatkan limpahan berkat dari impor batubara, ekspor batubara yang tinggi, ekspor minyak sawit dan lain-lain, semuanya naik harga, maka perusahaan-perusahaan mendapat keuntungan besar. Emiten-emiten batubara yang listing ya, yang go public itu mendapat keuntungan yang besar, ya, otomatis juga devisa bagi negara ya, dari penerimaan pajak, dari devisa yang masuk itu besar, jadi kita punya pos penerimaannya ada dari situ untuk membiayai subsidi-subsidi. Jadi untuk kebijakan fiskal kita untuk Petralite ya, untuk mensubsidi harga BBM sehingga tidak bisa terjadi inflasi di Indonesia. Inflasi bisa ditekan. Nah, tapi Anda perlu tahu bahwa APBN yang dipatok adalah dengan harga minyak dunia itu di harga 63 US dollar per barel. Nah, harga minyak sekarang hari ini sudah 110 US dollar per barel. Dan bulan Juli nanti sudah menuju ke 130 US dollar per barel. Karena dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara-negara G7 itu membuat Rusia semakin juga membalas ya. Rusia tidak akan tinggal diam, maka harga minyak itu akan terus tinggi di bulan depan, inflasi cukup tinggi. Maka kita punya APBN itu, anggaran pendapatan belanja negara itu terus membengkak. Nah, untuk data hari ini sudah membengkak sampai 502 triliun rupiah. Ya, APBN yang sudah membengkak itu ini sangat mengganggu budget ya, keuangan negara ya, di mana suku bunga US dollar sudah cukup tinggi. Mau tidak mau biaya pinjaman, biaya hutang dalam US dollar itu juga semakin tinggi ya, bunga hutangnya. Sedangkan pemerintah Indonesia harus betul-betul menjaga itu, menjaga anggaran itu. Nah, pada saatnya juga anggaran ini tidak mau kalau harga minyak itu makin tinggi harganya, maka pemerintah ada salah satu alternatif terpaksa daripada APBN semakin tinggi, maka dinaikkanlah itu Pertalite BBM. Maka kalau Pertalite dinaikin, maka disitulah puncak kehancuran ekonomi Indonesia. Bisnis akan mati pertumbuhannya, karena emiten-emiten inflasi yang cukup tinggi ya, otomatis mendongkrak inflasi yang tinggi. Emiten-emiten kurang mendapatkan pendapatan karena daya beli menurun ya. Akhirnya ekonomi tidak bertumbuh dan itu berdampak terhadap capital outflow yang keluar dari Indonesia. Capital outflow yang banyak keluar dari Indonesia, maka bursa saham Indonesia segera anjlok. Itu di bulan-bulan Oktober. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa sekarang lagi untung-untungnya batubara itu, kalau dihitung itu sama saja.
penerimaan negara yang didapatkan dari boom komoditi itu, penjualan batu bara dan lain-lain itu hanya digunakan untuk mensubsidi bahan bakar minyak. Sedangkan kita membutuhkan banyak anggaran. Kita juga punya proyek IKN, Ibu Kota Negara, dan lain-lain, banyak sekali. Jadi disinilah kondisi yang sangat parah terjadi di negara Republik Indonesia ini dari segi anggaran. Ya, saya tidak usah berbicara banyak tentang anggaran, tetapi kondisinya sudah sangat gawat. Itu Anda bisa terlihat, ya, bisa Anda lihat dari arus modal sudah keluar. Ada capital outflow yang sudah mulai pelan-pelan keluar. Rupiah kita ini kembali lagi ke level 14.850 sekian. Jadi rupiah kita makin melemah. Ya, itu tanda-tandanya bahwa ekonomi kita dalam kondisi mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan karena apa? Karena harga minyak yang cukup tinggi membuat jebollah anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, kondisi ini kondisi yang sangat gawat. Sedangkan bunga pinjaman, biaya pinjaman dalam US dollar sudah sangat tinggi sekali. Ya, Bank Sentral Indonesia juga tidak berani menaikkan suku bunga, maka arus pelarian modal keluar itu akan semakin tinggi di bulan-bulan Juli, Agustus, dan puncaknya di bulan Oktober 2022. Nah, semuanya ini karena dari Rusia lah. Dengan minyaknya, itulah yang mengguncang dunia. Ya, harga minyak ini sempat, ya, terendah 0,37 US dollar per barel itu di tanggal 21 April 2020 pada saat awal muncul pandemik. Semua usaha pabrik-pabrik menutup pabriknya, ekonomi lockdown, tutup semuanya, tidak bertumbuh, maka turunnya permintaan di seluruh dunia membuat harga minyak jadi minus. Sekarang harga minyak naik tinggi dan negara-negara OPEC juga tidak menambah pasokan. Mereka membiarkan itu, maka harga minyak tidak bisa dibendung lagi. Maka nanti bulan Juni ini laporan inflasi Amerika itu lebih tinggi lagi dipastikan dari bulan Mei yang 8,6% itu, maka suku bunga yang dinaikkan itu pasti lebih tinggi lagi. Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi, maka dampaknya juga ke Indonesia itu lebih tinggi lagi. Mau tidak mau tetap ada arus capital outflow, pelarian modal keluar pasti. Karena semua negara di dalam semua investor besar di dalam ketidakpastian ekonomi ini mencari keamanan menempatkan dananya di tempat yang paling aman, yaitu di surat hutang Amerika Serikat, ya, atau di logam mulia. Itu saja, emas. Jadi mereka itu sudah hukum ekonominya. Lambat laun semua akan mengarah ke sana karena tidak ada lagi yang aman di dunia ini. Ya. Yang dulu dikatakan Bitcoin itu hancur menjadi nol, hilang lenyap, maka tinggal sisa surat utang Amerika Serikat, US dollar, atau logam mulia emas. Ya. Nah, pelariannya ke situ. Bursa saham dunia akan hancur, termasuk kita, indeks harga saham gabungan. Karena itu sudah pasti. Jangan selalu mengatakan bahwa batu bara naik, minyak dunia naik, emiten-emiten yang mengekspor komoditi itu mendapatkan laba. Mereka mendapatkan keuntungan, tetapi perusahaan-perusahaan lain minus karena harga minyak naik, inflasi tinggi. Ya, mereka tidak mendapatkan pendapatan. Jadi itu cuma sebagian untung, sebagian rugi. Jadi sama saja. Nah, pada saatnya nanti APBN kita, anggaran pendapatan belanja kita jebol, maka disitulah kehancurannya. Maka pemerintah pasti satu jalan subsidi tidak bisa dilakukan lagi. Maka dilepaslah subsidi, maka indeks harga saham gabungan anjlok. Oke. Demikianlah yang bisa info yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda.
supaya Anda bisa antisipasi bahwa harga minyak tidak bisa dibendung lagi, inflasi tidak bisa dikendalikan, maka pemerintah Amerika Serikat tetap menaikkan suku bunga US dollar. Kondisi ini tetap berjalan terus, inflasi tinggi, tunggu kehancurannya di bulan Oktober saja. Ya, Oktober 2022 Anda buktikan. Ini pasti terjadi. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka mendapatkan informasi ini bermanfaat bagi mereka dan mereka bisa keluar dari kondisi yang tidak menentu ini. Mereka harus hedging posisi mereka di futures trading. Anda bisa trading oil, ya. Trading minyak, sekarang Anda bisa melakukan long position karena minyak akan menuju ke 150 US dollar per barel. Anda juga bisa melakukan trading indeks saham karena indeks saham bursa dunia akan hancur-hancuran, maka Anda bisa posisi short, ya. Anda lakukan itu hanya Anda bisa lakukan di futures trading, ya. Keuntungannya sangat besar di futures trading di saat kondisi sekarang ini karena market jelas arahnya terbaca. Nah, untuk lebih jelas tentang futures trading itu, baiknya Anda hubungi saya di email yang sudah saya sediakan di deskripsi ini. Saya akan jelaskan panjang lebar kepada Anda. Dan jika Anda sudah trading futures, trading oil, trading gold futures, trading indeks saham, trading CFD, trading saham-saham Amerika yang sebentar ambruk, Eropa, Anda sudah trading, ingin dapatkan sinyal tiap hari, ya, trading tiap hari yang luar biasa manfaatnya, jika percaya saya, maka Anda hubungi saya. Ada join dengan link broker yang saya sediakan juga di deskripsi di bawah ini. Oke, sukses untuk Anda.